Pertanyaannya apa yang diharapkan oleh partai politik ketika yang diutamakan adalah secara finansial? Ketika reformasi selesai ke sini, maka ada dua gejala yang sangat kuat muncul. Gejala pertama itu munculnya aktor-aktor partai lapar. Udah lapar, tapi juga greed, artinya rakus. Berarti paling kurang mereka harus menyiapkan sekitar 13 miliar. Yang saya tahu persis itu, yang pencalonan begitu tidak ada ongkosnya itu salah satunya itu partai. Hai beautiful people, selamat datang kembali di Say Podcast bersama saya Victor Misa dan Say Viewers. Begitu banyak media yang akhir-akhir ini dipenuhi dengan begitu banyak pemberitaan terkait dengan pilkada. Dan khususnya hari ini kita akan berbicara terkait dengan Pilkada Nusa Tenggara Timur. Dan oleh karena itu kita akan berbincang dan sudah hadir bersama kita di studio podcast kita pada pagi hari ini, yaitu seorang jurnalis senior. Dan oleh karena itu kita langsung saja kepada tamu kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Pius Rengka. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua kepada para pemerhati, para pemirsa juga bisa ya. Penonton saya, Say Viewers. Kita sapaannya kepada mereka itu Say Viewers. Oke. Ya, gimana kabarnya Pak Pius? Sejauh ini masih baik. Masih baik, sehat masih ya? Baik, masih. Oke, ini banyak ketika kita memuat artikel opini kemarin tentang tulisannya Pak Pius, itu banyak sekali respon-respon positif terhadap tulisan-tulisan itu. Banyak yang mengapresiasi, merindukan tulisan Pak Pius Rengka yang selama ini dikenal begitu luar biasa. Dan kemarin di CI News kita menulis Pak Pius menulis tentang kritis terhadap calon gubernur ini. Dan hari ini kita akan berbicara tentang pilkada yang tinggal beberapa waktu ke depan kita akan sama-sama melihatnya. Dan oleh karena itu untuk pembukaannya ini Pak, saya ingin melihat apa sih gambaran Pak Pius terhadap pilkada NTT kali ini. Ya, gini, memang tradisi pemilihan kepala daerah itu kan sebetulnya sudah sangat lama, baik pada masa-masa Orde Lama dan Orde Baru dan kemudian sekarang masuk di Orde Reformasi. Itu tradisi pilkada itu sebetulnya kita sudah tahu semua sebagai suatu hal yang keniscayaan normatif kan, gitu. Jadi itu satu keniscayaan normatif. Tapi yang kedua saya lihat itu dalam konteks Nusa Tenggara Timur ini, pilkada ini kan adalah salah satu pintu masuk untuk kita mencari dan menemukan tokoh yang kira-kira pantas, layak untuk menghadapi problem Nusa Tenggara Timur. Itu harus ke situ arah cara kita berpikir sebetulnya. Jadi ada begitu banyak list nama yang ikut kompetisi pilkada, entah datang dari partai politik manapun nanti ataukah datang dari jalur independen atau perseorangan, maka datang dari manapun dia jalurnya, tetapi kita nanti harus mengarahkan pada tindakan pemilihan kita itu pada memilih orang yang betul-betul sanggup menyelesaikan problem yang dihadapi Nusa Tenggara Timur. Oke. Gitu. Nah, ini Pak Pius, ketika kita melihat pilkada NTT ini ada banyak nama yang disodorkan sekarang. Nah, dari berbagai banyak nama ini semakin kesini kita lihat itu namanya semakin berkurang. Dan kalau menurut Pak Pius sendiri, kira-kira siapa nama-nama yang masih tetap top chair yang masih bisa terus bersaing untuk sampai kepada pilkada nanti? Khususnya untuk NTT 1. Jadi
sebelum saya menulis kemarin, judul saya kemarin itu kan menimbang secara kritis terhadap para calon para kandidat NTT itu yang terekam atau yang saya lihat, saya kumpul itu hanya 6 orang. 6 nama. 6 orang. Tapi setelah tulisan itu keluar kemarin itu kayaknya ada tambahan lagi. Gitu. Masih ada tambahan. Ada tambahan lagi. Saya lihat ada tambah satu lagi dari Ibu Emi katanya saya lihat muncul. Kemudian ada juga Pak Yos Nesoi yang saya muncul. Yang saya lihat seperti itu. Nah, tetapi siapa yang bakal nanti menembus sampai ke menjadi calon itu saya lihat bahwa kalau datang dari partai politik itu menurut saya agak sangat sedikit. Apalagi misalnya kalau yang dicalonkan itu atau didorong itu para anggota DPR RI yang sekarang sudah duduk atau anggota DPR provinsi yang sudah duduk. Nah, karena apa? Kenapa? Mereka harus mempertimbangkan sungguh-sungguh. Mereka harus mempertimbangkan. Jadi sekarang ini PDIP sebut yang selalu beredar itu satu Ansi Lema. Kemudian yang dari Golkar itu Melki Lakalena. Lalu yang non partai politik itu ada Pak Joni Asodoma. Kemudian ada Pak Simon Kamlasi yang sekarang itu masih aktif menjadi Kasrem NTT. Saya cukup lihat, saya kenal dia dari dekat juga dan orangnya menarik untuk dilihat juga. Jadi orang itu kan kalau kita lihat figur itu kan kalau lihat serta merta gitu kan dia langsung menarik gitu seperti itu kan. Kemudian ada juga yang namanya Frans Go. Itu yang saya belum pernah ketemu orang secara fisik. Tapi kalau Ansis sudah sering lihat, kemudian Melki, terus Pak Joni Asodoma, kemudian Pak Simon, lalu Pak Orias, saya hanya baca di surat kabar. Tapi itu 6 nama ini yang selalu beredar. Selalu beredar di. Nah, kalau kita membuat cara melihatnya itu bahwa siapa dari partai politik, yang dari partai politik itu kan 2 aja. Pak Ansi Lema sama Pak Melki Lakalena. Kemudian yang non partai politik itu ada 4. Ada 4. Lalu kalau yang dari partai politik dan 2 ini Pak Ansi Lema dan Melki Lakalena itu dari partai politik dan juga mereka adalah anggota DPR RI, maka di sini harus ada pertimbangan. Ini di sini harus ada pertimbangan betul. Apa yang menurut Pak Pius menjadi pertimbangan berat bagi kedua calon ini, yang khususnya kader partai ini Pak Ansi sama Pak Melki? Ya, pertama karena mereka posisi menjadi anggota DPR RI ini kan sudah jelas, mereka terpilih. Jadi ceritanya itu kan pepatah lama itu kan. Kita sudah menangkap katanya burung puyuh di tangan, lalu mereka mau merindukan menangkap Raja Wali yang di hutan. Itu ini yang sudah konkret ini. Sementara yang pasti. Raja Wali itu masih sangat jauh dan itu belum tentu bisa ditangkap juga di kompetisi. Dan harus juga disadari bahwa memilih anggota DPRD, DPR pusat itu berbeda suasana elektoralnya dengan memilih gubernur, wali kota, bupati. Beda. Nah, berarti dengan sendirinya ini mendatangkan keuntungan bagi calon-calon yang datang dari non partai ini. Karena mereka karena tadi kalau kita bicara Pak Andi, Pak Melki, mereka kan punya pertimbangan. Dan mereka mungkin mau dibilang agak sedikit harus menimbang dengan keras itu. Nah, sedangkan yang dari non partai ini mereka bisa curi start sekarang. Oh ya, jadi gini, dari beban psikologis itu kan sebetulnya sama aja. Jadi baik Pak Ansi maupun Pak Melki itu sama saja. Hanya sekarang begini kan, tekanan saya dari tulisan saya kemarin itu, Pak Ansi dengan Pak Melki itu kan sudah jelas-jelas terpilih menjadi anggota DPR. Jadi itu hanya siap lantik dan tahu apa akibat kalau sudah dia duduk di situ. Tahu lah, dia bisa hitung, bisa kalkulasi relasi politiknya, kalkulasi macam-macam, bahkan termasuk insentif politiknya. Nah, tapi bagi mereka yang bukan partai politik itu, maka mereka berjuang supaya mendapatkan apresiasi dari partai politik. Dan apresiasi partai politik, saya tahu betul kalau didorong atau mendapatkan
apresiasi dari partai politik, maka mau tidak mau itu tidak ada jalan lain kecuali koalisi. Koalisi tidak ada jalan lain. Nah, problemnya di koalisi, selalu problem di koalisi. Jadi kalau tadi saya bilang kalau Pak Ansi dengan Pak Melki itu karena mereka sudah punya partai datang dari rumah, partai politik, jadi mungkin relatif dari aspek biaya agak relatif lebih murah. Tetapi yang lain saya pastikan agak mahal, kecuali ada perubahan tabiat politik dari partai politik di Indonesia. Apa yang membuat itu jadi mahal, Pak? Jadi mahal karena partai politik itu menjual kursinya. Iya, misalnya katakanlah, dan desas-desus yang saya sudah dengar itu ada partai politik yang mau menjual satu kursinya minimal untuk provinsi minimal itu 500 juta per kursi. Dan untuk dapat dicalonkan menjadi calon, mencalon itu kan dia membutuhkan 13 kursi. Nah, kalau misalnya 13 kursi kali 500 saja akan berapa? Itu kalau 500. Tapi kalau misalnya 1 miliar. Itu. Nah, karena itu orang-orang yang masuk ini memang menurut saya selain isi kepala isi kepala, isi kantong, itu juga penting. Meskipun isu ini saya tidak terlalu suka sebetulnya membahasnya dalam pengertian teoretik karena kasus uang itu pada tahun 80-an itu kan dia menjadi isu tepi, isu pinggiran, isu ece-ece kan. Tetapi makin ke sini dia menjadi isu tengah. Ya kan? Dia menjadi isu tengah. Jadi dia menjadi tema utama. Jadi orang tidak lihat lagi ini orang otaknya cerdas, dia bermoral baik atau tidak lagi. Orang pikir dia kaya atau tidak. Karena imajinasi partai politik itu sama. Pertanyaannya apa yang diharapkan oleh partai politik ketika yang diutamakan adalah secara finansial, secara keuangan itu? Ya karena partai politik sendiri sebetulnya juga bermasalah dalam urusan itu ya. Jadi gini, kalau mau menjelaskan itu hal yang berbeda, misalnya kita mulai dari Orde Lama masuk Orde Lama, Orde Baru. Orde Lama itu partai politik itu diisi oleh ideolog-ideolog, orang-orang yang betul-betul berpikir besar. Jadi mereka berpikir tentang negara, mereka berpikir tentang hal-hal yang sifatnya besar. Jadi boleh mereka bertarung secara perdebatan tetapi mereka sangat akrab, seperti itu. Nah, makin ke sini, terutama pada periode reformasi, ketika reformasi selesai ke sini, maka ada dua gejala yang sangat kuat muncul. Gejala pertama itu munculnya aktor-aktor partai lapar dan sudah lapar, tapi juga greed, artinya rakus. Hal yang sama juga di partai politiknya, ada partai politik lapar dan partai politik rakus. Itu muncul, itu era reformasi ini muncul seperti itu. Nah, itu dua ini. Nah, ini imajinasi ini jalan terus sampai sekarang hari ini. Karena itu juga tadi untuk pencalonan menjadi problem. Karena itu orang-orang miskin seperti saya misalnya itu agak sangat sulit masuk ke situ. Karena harus bicara mulai duit yang pertama. Awalnya mesti start. Iya, karena orang-orang merasa seperti itu tadi kan. Apalagi tadi misalnya ada dari 6 yang kemarin yang saya tulis itu, ada 4-nya itu tidak datang dari partai politik. Karena mereka tidak datang dari partai politik, mau tidak mau mereka akan membayar partai. Otomatis berarti kalau tadi kita lihat Pak Ansi sama Pak Melki, perjuangan mereka adalah melawan ideologi mereka sendiri karena mereka sudah terpilih sekarang kan. Nah, tetapi untuk keempat orang ini mereka harus melawan saku mereka sendiri karena itu mereka harus hitung. Mereka harus perhitungan besar. Harus kalkulasi. Harus kalkulasi itu. Karena kalau seandainya seperti yang tadi Pak Pius katakan, harga paling di bawah itu 500 Nah, 500 sampai 1 M. Berarti paling kurang mereka harus menyiapkan sekitar 6 sampai dengan 13 miliar. Nah, kalau misalnya 1 miliar, misalnya satu kursi dijual 1 miliar, maka mereka harus hanya untuk menjadi calon saja. 13 miliar itu mereka membutuhkan 13 miliar. Kalau misalnya dijual dengan harga 500 juta satu kursi, maka tinggal dibagi kan? Berarti 6,5 miliar. Baru menjadi calon. Belum ini urusan ke accessibility kepada para pemilih, belum. Baru accessibility pada partai politik. Nah, karena itu sudah sangat lama saya kritik ini.
Jadi itulah mengapa pada era reformasi itu muncul dua gejala itu. Satu itu partai lapar dan partai rakus. Kemudian kedua, aktor partai lapar dan aktor partai rakus yang seperti itu. Artinya dengan sendiri mengatakan bahwa lu punya uang, lu bisa jadi Bisa calon. Bisa calon. Nah, orang tidak Sedangkan- mengutamakan dulu isi kepalanya kan. Kompetensinya tidak. Itu dia, itu problem. Itu problem. Orang hanya selalu mengandaikan bahwa orang yang punya uang banyak dia memiliki kecerdasan yang itu. Tapi kalau misalnya uang banyak diperoleh dari hasil jadi maling gitu misalnya gitu. Dan itu juga stigma yang ada ketika terjadi pilkada bukan pilkada sorry pileg kemarin. Banyak juga stigma-stigma tersebut yang mengatakan bahwa ya kalau lu punya uang lu pasti bisa duduk. Ya, itu dia. Itu gejala makin ke sini. Jadi perbaikannya itu sebetulnya pertama mulai dari partai politik. Yang saya tahu ya, kalau yang saya tahu di Indonesia ini, yang saya tahu persis itu, yang pencalonan begitu tidak ada ongkosnya itu salah satunya itu Partai Nasdem. Oke. Partai Nasdem itu tidak ada ongkos. Oke. Entah lagi partai lain, tetapi setahu saya yang lain-lain itu memungut itu biaya daftar, pungut uang, data pungut uang. Padahal dari aspek fungsi, dari aspek teoritik ya. Jadi sebetulnya siapa yang harus aktif mendapatkan calon? Yang harus aktif adalah partai politik, bukan calon yang paling aktif, bukan. Karena di situ kan salah satu fungsi. Jadi kalau literatur itu menyebutnya itu partai politik itu kan ada 13 fungsi. Dari 13 fungsi partai politik. Nah, salah satu fungsi partai politik itu adalah merekrut kader. Kata merekrut kader itu kan kalimat aktif. Berarti subjeknya itu partai politik, dialah yang pertama kali beraksi untuk mencari orang yang tepat. Bukan dia membuka lamaran, tunggu kami melamar dapat sini, datang silakan gitu. Itu berbeda dari fungsi itu. Itu dia bukan fungsi apa itu. Dia akan mesti fungsi mencari, mencari dan menemukan. Dia yang mencari dan menemukan. Cara mencari dan menemukan itulah yang dipakai oleh partai politik dengan cara survei. Begitu. Nah, ketika melihat keempat calon tadi, yang datang di luar dari partai politik ini, nah, apa yang harus mereka tunjukkan ke partai politik sekarang? Apakah mereka menunjukkan bahwa oke, saya memiliki dukungan finansial yang cukup, atau saya memiliki elektoral yang bagus di lapangan, atau saya memiliki kompetensi untuk menjawab problematika NTT? Saya orang aliran saya itu kompetensi. Jadi pertama itu saya menunjukkan kompetensi saya. Nah, kompetensi saya itu bisa formal ya, bisa formal. Misalnya ya, katakanlah Pak Joni Asadoma. Joni Asadoma, formal beliau itu dia sudah sampai level Kapolda, jenderal ya. Kemudian Pak Simon juga di dalam militer untuk mencapai itu orang Nusa Tenggara Timur ya, sampai di level Kasrem. Dan saya kira tidak lama lagi misalnya dia bisa menjadi pangkatnya lebih tinggi dan macam-macam itu bisa saja terjadi. Dan itu termasuk orang-orang langka. Nah, Orias orang studi, saya tahu dia belajar studi, dia tamat dari sini, kemudian dia masuk di Universitas Pajajaran Bandung, kemudian dia masuk terlibat di dalam dunia kerja dan kemudian menjadi profesional di sana. Lalu karena itu oke, itu artinya menunjukkan bahwa dia mempunyai jejak sejarah yang betul-betul positif. Begitupun ada pada Pak Frans Go. Tapi ternyata kan tidak cukup di situ. Jadi menurut saya urutan tertinggi itu adalah capacity. Itu isu capacity itu sejak zaman Romawi kuno. Yunani kuno. Isu ini sejak zaman Plato. Socrates, Plato, Aristoteles ke sini sampai ke sini. Itu isu paling tinggi itu, capacity. Jadi dia harus tahu juga apa masalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan apa pendekatan untuk menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Dan itu hanya mungkin bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh orang yang memiliki isi kepala yang cukup baik. Gitu. Jadi karena itu kita sebut kita butuh orang pintar, kita butuh orang cerdas. Dan apakah 6 calon itu mereka cerdas? Kalau untuk itu memenuhi syarat. Nah, masuk ke syarat kedua. Syarat kedua itu integrity. Integrity itu intinya secara sederhana itu orang jujur, orang baik. Nah, mengapa integrity penting?
Integriti penting karena godaan posisi mereka itu tinggi sekali untuk menjadi malaikat atau menjadi setan. Ya, itu aja. Nah, kalau di dalam sistem yang baik, sistem yang sangat transparansi, akuntabilitinya oke, setan pun bisa berubah menjadi malaikat. Tapi kalau misalnya dalam sistem yang buruk, malaikat pun bisa menjadi setan. Ya kan gitu kan. Itu sangat mungkin peluang seperti itu. Nah, karena itu kontrol publik itu harus kuat. Jadi kalau tulisan-tulisan saya itu kemarin itu saya selalu menyebutkan bahwa pertimbangan kritis itu pertama yang dilakukan pertimbangan kritis itu kan pemilih. Karena yang menentukan pemimpin itu kan pemilih. Gitu kan. Yang mengkandidasi itu hanya partai politik. Dia menawarkan orang ini loh, orang-orang kami yang bagus loh untuk ditaruh gitu. Oke, baik. Rakyat mulai menimbang mana yang paling bagus. Nah, dua ini menurut saya harus dia pertimbangkan. Apakah si orang yang dipilih ini memiliki cukup capacity, high capacity atau kapasitasnya tinggi, kuat dan luar biasa, dan itu bisa dilihat dari track recordnya. Kemudian yang kedua, apakah dia memiliki integritas yang cukup baik atau tidak. Dan integritas itu sangat menentukan karena itu tadi posisi menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi bupati atau apapun posisi publik itu adalah posisi yang godaan sangat kuat. Jadi setan itu kan ada dulu kan pernah saya menulis tentang ada lingkaran setan, bukan hanya lingkaran setan tapi lingkaran para setan itu akan ada masuk di dalam. Ketika Anda terjun di dalam, iya, begitu masuk di dalam itu butuh orang-orang memang memiliki kualitas yang kuat. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menilai integritas dari calon-calon ini? Bagaimana kita bisa tahu integritas mereka? Gampang melihat rekam jejaknya juga. Track record mereka. Dari 6 orang yang saya sebut itu kan memang saya kira track record mereka itu oke. Ada orang yang memang sudah sangat populer. Misalnya model macam Ansi, Melki, mereka populer karena mereka punya posisi di memang mudah untuk dikenal orang kan, populer gitu kan, macam datang dengan privilege mereka sebagai privilege ada. Kemudian tampak apa yang mereka lakukan, apa yang mereka ucapkan, apa kelakuan mereka di masyarakat yang kayak bisa pantau terus kan. Kemudian Fajonia Sodoma begitu. Tapi yang paling selama ini tidak dipublikasikan itu kan Pasima. Tetapi saya kan bisa cari. Saya kan bisa cari tahu. Dan setelah saya cari tahu ternyata orang ini memiliki reputasi yang sangat luar biasa. Sebetulnya sebagai tentara loh Itu yang saya tahu ya. Saya lihat itu orang-orang kayak dia itu, saya lihat orang ini ternyata memiliki ini, jadi pantas dong dia ikut calon ini gitu. Jadi menurut penilaian Pak Pius sendiri, Pak Simon ini punya kompetensi, punya capacity yang cukup seperti yang jadi yang saya tulis 6 orang itu sudah memenuhi 2 syarat pertama yang penting. Sekarang kan syarat ketiga yang pasti dibutuhkan, ya kan? Syarat ketiga ini kan syarat elektorasi atau dalam teori itu disebutkan capacity, integrity, constituency. Nah, jadi konstituensi itu kan ditentukan oleh si rakyat ini. Nah, si rakyat pemilih ini kan variasi kan gitu. Mungkin saya dengan ada Victor ini kan mungkin lain kan cara melihatnya kan. Tetapi bagaimana dengan seorang penjual sayur, seorang petani, kan gitu. Nah, ini kecelakaannya. Nah, harus dikerjakan oleh siapa agar petani dan siapapun masyarakat di lapisan-lapisan bawah itu betul-betul kemudian akan memilih orang yang tepat dengan pertimbangan yang tepat. Karena apa? Saya mengatakan dalam tulisan itu kemarin itu saya mengatakan bahwa kalau kita memilih calon itu bukan untuk kepentingan si calon. Tidak. Saya memilih calon, siapa yang saya pilih itu untuk kepentingan saya sebetulnya. Karena dengan saya memilih dia, saya berharap bahwa dia sanggup menyelesaikan masalah Nusa Tenggara Timur. Begitu. Nah, kalau kita berbicara tentang konstituen ini menarik yang terakhir ini. Apa yang menurut Pak Pius menjadi segmentasi terbesar konstituen di dalam menentukan pilihan mereka? Kalau tadi Pak Pius mengatakan kan penilaian dari petani berbeda. Nah, yang menentukan segmen terbesar itu ada di mana, Pak Pius? Iya, di petani. Di petani ya? Petani. Karena di NTT ini kan petani peternak ya. Kalau misalnya di Timor itu kan di Timor itu umumnya peternak. Itu Sumba. Ada peternak, jadi peternak berpetani, peternak. Flores petani lebih banyak, peternak kurang. Nah,
baik petani maupun peternak ini itu sama-sama punya imajinasi kepentingan mereka masing-masing. Jadi itu kan sebetulnya belajar dari psikologi politik itu kan. Orang kan hanya suka dengan dirinya sendiri. Jadi karena orang suka dengan dirinya sendiri, bahwa orang hanya suka dengan kepentingannya. Maka siapa aktor yang betul-betul dekat, kohesivitas dengan kepentingan yang saya imajinasikan itu, maka dia akan cenderung memilih di sana. Tetapi dalam fakta yang sekarang ini, selama ini, selalu saya lihat itu ialah bahwa ini bukan ditentukan apakah dia sanggup memecahkan masalah saya, tapi dia sanggup memberi saya uang. Kan itu problem kita. Dan itu problem kita. Dan saya tidak menyalahkan rakyat, tapi saya memiliki problem masyarakat kita juga hampir mirip-mirip sama problem partai politik ya. Iya, ya partai politik. Tidak beda jauh sebenarnya. Jadi gini ya, Ade Victor, selalu orang mengatakan bahwa wah demokrasi pemilihan itu mahal. Saya tidak. Demokrasi itu murah sebetulnya. Iya, murah karena pertama tidak perlu bayar. Sebetulnya kan itu tadi saya bilang, kalau tindakan memilih itu hanya ditentukan oleh kapasitas dan integritas, maka saya mudah mencarinya. Itu kan mudah mencarinya, dan tidak perlu ongkos kan saya mencari itu kan, tidak perlu. Nah karena itu waktu tindakan saya memilih yang membutuhkan waktu hanya mungkin 3 menit itu tidak perlu ongkos, gitu. Tapi kan orang tidak mau gitu. Si calon itu mau dipilih. Nah supaya dipilih dia menyogok ini para pemilih, ya kan? Nah menyogok para pemilih pada kepentingan yang sama, si para pemilih atau calon pemilih itu dia punya kepentingan jangka pendek. Misalnya saya waktu memilih itu kan tiba-tiba saya kasih uang sama Ade Victor ini 100.000, padahal Ade suka merokok kan. Saya tahu ini kepentinganmu itu mau merokok. Jadi mungkin kemarin misalnya teman-teman lain kasih uang 500.000 katakanlah, tapi Ade lupa bahwa yang kasih 500.000 itu lebih besar daripada 100, tapi saya momentumnya tepat. Saya kasih 100.000 pada saat membutuhkan. Maka Anda mengatakan bahwa dengan saya memberikan uang itu, saya orang baik. Padahal saya bukan orang baik, saya orang jahat. Orang jahat itu menurut saya. Demi memilih supaya dia dapat duduk itu dengan dia membayar konstituen itu jahat, bukan main. Dan semua kekuasaan diperoleh hasil beli, dia akan memproduksi pemimpin yang korup. Biasanya begitu. Nah, boleh sambil minum ya? Silakan Pak. Ini kita nikmati wedang jahe dari Dapur Elvira Kupang, Pak, dari restoran BK. Menarik ketika kita bicara tentang konstituen ini, Pak. Karena apa? Karena ketika bicara tadi baru salah satu ketika kita bicara tentang melihat dari sudut pandang kerja. Belum lagi kita melihat dari sudut pandang etnis. Nah, kemudian dari agama. Nah, gimana hal itu menurut Pak Pius? Gimana pandangan-pandangan ini berpengaruh terhadap pilkada kali ini? Apakah masih kuat peran etnis dan juga agama ini? Ini yang saya mau masuk sebetulnya selama kepemimpinan Victor ya, Pak Victor Leskodat. Menurut saya sentimen-sentimen itu menjadi lemah. Sentimen agama itu menjadi lemah, sentimen etnik itu menjadi lemah, karena pada waktu itu fokus dia itu adalah fokus pada misalnya infrastruktur. Fokus dia itu fokus pada pariwisata. Pariwisata itu siapa yang mengerjakannya itu? Entahkah dia beragama Katolik atau agama Protestan atau agama Islam atau agama Hindu, bahkan tidak punya agama pun. Itu tidak ada masalah, yang penting sejauh bahwa dia sanggup memobilisasi urusan-urusan pariwisata dan yang lain-lain. Begitupun hal infrastruktur misalnya buat jalan raya. Itu kan tidak ada urusan dengan faksi agamanya. Nah, tapi sejarah Nusa Tenggara Timur memang itu selalu begitu. Kalau urusannya gubernur, pasti selalu yang paling dominan bertarung itu adalah Protestan dan Katolik. Dan kalau omong Protestan itu selalu diimajinasikan itu Timor Rote Sumba. Lalu kalau Katolik itu pasti imajinasinya ke Flores. Tapi saya melihat baik di Flores maupun di sini, itu unsur itu tidak terlalu penting. Saya bisa tunjukkan. Tunjukkan etnik, misalnya Melki Lakalena dengan Ansi itu kan orang Flores, kan? Anaknya si Setia Novanto itu kan orang Jawa Timur, orang Jawa, orang Cina sana kan, orang Cina. Tapi dipilih oleh orang di sini, gitu. Dari aspek itu saya melihat bahwa sentimen ke situ itu tidak ada. Tapi ada satu yang rusak menurut saya karena itu. Apa itu? Representasi.
Representasi politik itu tidak hanya untuk orang itu direpresentasikan dari partai politik menuju kursi, bukan. Representasi politik itu juga ada urusan dengan kebudayaan. Dulu saya pernah waktu si Setia Novanto itu jadi anggota DPR RI. Saya bilang, coba tanya itu Setia Novanto itu. Dia mengerti tidak masyarakat Boti itu gimana? Kenapa orang Boti itu seperti itu? Nggak ngerti dia. Pasti dia nggak ngerti. Saya bilang, saya yang sudah hidup di Kupang aja sejak tahun 86 sampai sekarang, saya masih belajar tentang masyarakat Boti. Bagaimana tradisi Boti itu dan mengapa mereka punya alam pikiran mikrokosmos mereka dengan berhadapan dengan makrokosmos ini seperti itu. Jadi hati-hati dengan situ. Jadi jangan sekedar gampang aja bahwa yang penting saya melakukan perwakilan, saya fungsi DPR, fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi kontrol. Oke? Itu dalam undang-undang, ya. Tapi dalam teori ilmu politik itu ada fungsi yang lebih kencang dari itu sebetulnya, fungsi representasi. Iya. Fungsi representasi. Siapa yang merepresentasikan kultural Timor? Siapa yang merepresentasikan kultural Jawa di sini? Siapa yang merepresentasikan kultur orang Flores dan apa segala macam? Itu kan penting. Orang Sumba. Itu penting itu. Itu yang diperjuangkan oleh teman-teman anggota DPR baik kabupaten, provinsi maupun DPR RI kan begitu. Nah, karena itu tadi pertanyaannya, apakah faksi-faksi ini akan bisa menonjol muncul lagi sini? Ya itu kan memang isu bagi orang-orang yang malas berpikir kan itu. Dan menurut saya itu isu-isu orang bodoh yang buat itu, ciptakan itu. Oh, hati ini Protestan, ini Katolik, ini orang Timor, ini bagi saya nah itu. Mohon maaf aja, saya tidak termakan yang kayak gitu. Kalau saya pribadi tidak termakan. Saya selalu menghormati orang itu cerdas. Orang itu cerdas, orang itu punya integritas yang cukup kuat, dan karena itu saya penting sekali untuk mendapatkan track recordnya dan itu. Dan kita harapkan memilih itu. Dan kita harapkan pemilih-pemilih kita juga terkhususnya pada pilkada ini memiliki pandangan yang sama. Jadi menentukan pilihan mereka berdasarkan itu tadi integritas dan juga capacity yang ditunjukkan oleh calon-calon ini. Sebelum kita closing, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Pius kepada CI Viewers terkait dengan pilkada 2024 ini, himbauan mungkin atau pesan-pesan bagi masyarakat. Silakan. Saya kira yang paling penting untuk para pemilih, untuk rakyat ini, memilih orang yang tepat. Apa itu orang yang tepat atau tokoh yang tepat? Tokoh yang tepat adalah tokoh yang memiliki kapasitas yang baik untuk memecahkan masalah Nusa Tenggara Timur dan masalah kota dan kabupaten. Kemudian dengan juga memilih orang yang mempunyai integritas yang kuat. Mungkin mereka semua punya kapasitas, tetapi yang lebih kuat. Kemudian mungkin mereka punya integritas, tapi yang lebih jujur, yang lebih baik. Gitu. Jadi moga-moga cerita ini harus bisa sampai di kalangan lapisan rakyat. Jadi bukan pertama-tama siapa yang lebih kaya yang dipilih, bukan. Siapa yang lebih pintar, siapa yang lebih jujur yang dipilih. Itu penting. Karena orang-orang itu akan berusaha menyelesaikan masalah kita. Itulah yang saya katakan tadi bahwa ketika saya memilih si A, itu bukan untuk kepentingan si A, tapi itu kepentingan saya yang saya salurkan agar dia yang menyelesaikan. Itu aja. Oke, luar biasa sekali Pak Pius kesempatan kita kali ini. Kita juga bakalan menunggu waktu-waktu ke depan. Pak Pius juga mungkin harus meluangkan waktu. Oh ya, senang saya datang sini. Ya, baik, karena itu saya selalu senang kalau ketemu orang-orang cerdas, senang saya. Karena begini, orang cerdas itu menghibur otak. Kalau kita berhadapan dengan orang bodoh, ini kita agak pusing gitu. Pertama dia salah duga kita, itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Oke, terima kasih. Thank you Pak Pius sudah hadir bersama dengan kita di SAI Podcast pada edisi kali ini. Dan sampai sini perjumpaan kita buat semua SAI Viewers. Terus dukung kami dengan like, comment, dan juga berikan subscribe kalian agar channel ini terus maju ke depannya. Dan akhir kata saya Victor Misa, sampai jumpa di dalam podcast kita selanjutnya. Oke.